Di bulan Desember tahun 1900, para penjaga mercusuar Kepulauan Flannan yang ada di Skotlandia itu secara misterius menghilang. Dan sampai sekarang nih, kemana mereka pergi dan apa yang terjadi sama mereka itu masih menjadi misteri. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas misteri hilangnya para penjaga mercusuar Kepulauan Flannan. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Jadi mercusuar Kepulauan Flannan ini sendiri tuh baru beroperasi selama kurang lebih 1 tahunan sebelum akhirnya ada tragedi para penjaga ini menghilang. Nah, mercusuar ini sendiri tuh berdiri di tebing setinggi 60 meter dan bangunannya sendiri itu memiliki tinggi 22 meter. Cahaya dari mercusuar ini itu memiliki jangkauan 32 km dan memancarkan sinyal putih setiap 30 detik. Mercusuar ini sendiri itu dibangun di tahun 1899 dan baru banget jadi di akhir tahun 1899 atau di awal tahun 1900-an. Pokoknya di antara itu. Jadi bisa dibilang nih belum lama mercusuar ini jadi udah ada tragedi orang hilang gitu. Nah, selama mercusuar ini beroperasi selama 2 minggu sekali itu bakal di rolling penjaganya. Nah, ini semua tuh tetap jadi rutinitas sampai akhirnya ada tragedi para penjaga hilang ini yang terjadi di bulan Desember tahun 1900 di akhir tahun sebelum Natal. Sebelum diketahuinya para penjaga ini nggak ada di pos mereka atau menghilang, cahaya dari mercusuar ini itu udah nggak terlihat di pulau-pulau sekitar mercusuar ini selama 10 hari. Jadi 10 hari mercusuar ini tuh mati lampunya. Terus kapal-kapal yang lewat gimana dong ya kan? Nah, pada waktu itu ada 3 orang nih yang jadi penjaga mercusuar Kepulauan Flannan ini. Yang pertama ada James Ducat sebagai kepala penjaga. Terus yang kedua ada Thomas Marshall sebagai asisten penjaga dan Donald MacArthur sebagai penjaga occasional atau penjaga yang ngegantiin penjaga lainnya gitu. Nah, dia ini tuh ngegantiin William Ross yang lagi ambil cuti. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya nih, gue mau ngasih tahu dulu nih apa aja sih pekerjaan atau tugas utamanya para penjaga mercusuar ini. Jadi penjaga mercusuar tuh dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama ada kepala penjaga mercusuar, yang kedua ada asisten penjaga mercusuar. Tugas utama mereka tuh sama, yaitu menjaga supaya lampu dan sinyal yang ada di mercusuar ini itu tetap berfungsi dan terus nyala. Dan para penjaga ini tuh bakal bergantian satu sama lain buat berjaga di ruang lampu buat mastiin kalau mercusuar ini itu berjalan sesuai fungsinya dan gak terjadi apa-apa gitu. Nah, dari ketiga penjaga yang ada di mercusuar tersebut, yang bisa dibilang paling berpengalaman dalam menjaga mercusuar itu adalah si James Ducat. Karena dia ini udah menjadi penjaga mercusuar tuh dari tahun 1878 dan mereka semua ini tuh bekerja kira-kira itu setelah mercusuar itu jadi, antara di akhir tahun 1899 atau enggak di awal tahun 1900, di antara itu deh. Di tengah malam bulan Desember tanggal 15 tahun 1900 ada sebuah kapal uap nih yang melewati mercusuar ini. Dan awak kapal ini ngelihat kalau kok mercusuar ini nggak ngeluarin sinyal lampunya gitu, kok mati. Nah, mereka ini langsung melaporkan hal ini begitu mereka tiba di pelabuhan. Mereka ngelaporin, tapi laporan tentang lampu mercusuar ini nggak nyala itu nggak dikomunikasikan kepada para komisaris. Dan akhirnya karena nggak dikomunikasikannya ini, menghilangnya para penjaga itu baru diketahui 10 hari setelah laporan itu datang, yaitu tanggal 26, 11 hari. Dan hilangnya para penjaga ini juga diketahui karena adanya kunjungan rutin ke mercusuar tersebut. Kunjungan rutin itu dilakukan oleh kapal penjaga mercusuar Hesperus di tanggal 26 Desember tahun 1900. Jadi mercusuar ini bisa dibilang nggak nyala 11 hari malah, bukan 10 hari. Nah, yang memimpin kapal ini yang datang ke Pulauan Flannan ini itu bernama Kapten Harvey. Dialah bersama krunya nih yang ngecek apa yang terjadi sama mercusuar ini gitu. Pas mereka mendekati mercusuar ini, awalnya Kapten Harvey itu ngebunyiin klakson kapalnya, tapi nggak ada sinyal ataupun balasan dari yang ada di mercusuar gitu. Hening aja. Akhirnya mereka mencoba buat nembakin flare, tapi nggak ada balasan juga nih. Karena nggak ada balasan ini, akhirnya Kapten Harvey dan para krunya itu mencoba buat melipir ke mercusuar ini buat ngecek gitu. Awalnya yang datang ke tempat mercusuar ini itu bernama Joseph Moore, penjaga yang lagi cuti. Dia ini ke pulau ini buat menginvestigasi gitu. Pas Joseph ini memasuki mercusuar, dia ini nggak nemuin tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jadi bener-bener nggak ada orang, sunyi aja gitu. Dia nggak nemuin siapa-siapa. Joseph ini tuh ngeliat kalau para penjaga ini tuh udah hilang tanpa jejak. Dan Kapten Harvey sendiri tuh nambahin, pas mereka kesana sore-sore, Kapten Harvey dan para krunya itu nggak melihat tanda-tanda kehidupan di mercusuar maupun di sekitaran mercusuar
mercusuar itu. Kalau emang mereka kabur dari mercusuar, pasti mereka di dekat pulau itu dong. Tapi nyatanya enggak, di pulau itu nggak ada siapa-siapa sama sekali. Kemana mereka? Kecelakaan kah mereka? Loncat ke laut kah mereka? Atau diculik alien kah mereka? Nah, karena mercusuar ini harus tetap nyala, keempat orang yang dari kapal tersebut itu stay di mercusuar itu buat mengoperasikan mercusuar tersebut. Jadi ada Joseph sama 3 orang lainnya. Nah, pas lagi di sana juga nih, Joseph tuh melakukan investigasi lebih lanjut, lebih rinci lagi. Dia nyelidiki ruang-ruang yang ada di situ, nyelidiki barang-barang yang ditinggal. Joseph ini bisa memastikan siapapun kalau di mercusuar itu bener-bener kosong, gak ada orang. Tetapi lampu-lampu di sana itu udah dirapihin, udah dibersihin dan siap pakai. Lensa dan mesin mercusuar ini pun udah dirapihin, udah dibersihin. Dapur juga udah rapih banget, udah dibersihin juga. Gak ditemuin jejak para penjaga itu. Jadi bener-bener kayak kena Thanos ya kan. Nah, satu-satunya makhluk hidup yang bisa ditemuin sama Joseph di dalam mercusuar itu adalah seekor burung kenari yang ada di dalam sangkar. Itu doang. Jadi kalau bisa nanya ke burung, kita tanya ke burung deh. Tapi burung gak bisa ngomong sayangnya. Joseph juga nih melaporkan dia dan 2 orang lainnya itu melakukan pencarian di luar mercusuar, di pulau-pulau itu. Mereka nyari-nyari, mereka nyisir. Mungkin mereka bisa nemuin clue-clue kemana para penjaga ini pergi. Tapi bukannya petunjuk ataupun jejak yang mereka temuin, malah pertanyaan mereka makin nambah. Di mercusuar mereka nih nemuin kalau ada mantel minyak kayak jas hujan gitu yang berguna buat jadi pelindung buat cuaca buruk itu ditinggal sama para penjaga. Ini berarti para penjaga ini keluar dari mercusuar tanpa pakai jas hujan gitu di cuaca yang buruk tanpa menggunakan bahan pelindung sama sekali. Jadi mereka kayak pakai baju kayak biasa gini terus keluar tuh ngadepin badai. Nah, ini kalau dipikir-pikir nggak masuk akal nih. Mereka pasti bakal kedinginan. Dan di dalam mercusuar juga nih terbukti kalau mereka ini sebelum menghilang, mereka ini melakukan pekerjaan mereka kayak biasanya gitu. Dirapiin dulu, dicek-cek dulu semuanya berfungsi sebelum akhirnya menghilang di sore hari. Jadi mereka nih rapi-rapi di pagi hari, sore hari hilang gitu. Nah, ini kita balik lagi ke mantel tadi nih. Kenapa bisa gue sebut sebagai hal yang gak masuk akal kalau mereka nih keluar gak pakai mantel tersebut gitu. Emang seburuk apa cuacanya? Ini gue bakal ngasih tahu. Saking buruknya cuaca waktu itu, pagar besi di sekeliling platform derek dan dari ujung term sampai tangga beton dari pendaratan barat itu tergeser dan bengkok. Sekacau itu cuaca. Dan bukan itu doang, bahkan ada balok batu yang seberat 1 ton itu kelepas dari posisinya. Dari atas tuh terus ke bawah. Separah itu anginnya berarti. Dan separah itu badainya berarti. Dan ada juga nih sebuah pelampung yang nempel ke railing gitu, yang bisa dipakai buat keadaan darurat. Itu talinya tuh putus talinya. Jadi pelampung itu hilang. Pas pertama kali mereka melihat pelampung hilang, mereka tuh mikir langsung, oh mungkin mereka kabur bawa pelampung. Begitu ngeliat talinya putus, mereka langsung mikir, oh ini karena kena air nih. Saking kuat ombaknya, itu bikin pelampung ini copot dari talinya gitu. Kira hanyut. Jadi kita bisa bayangin ya, cuaca seburuk itu mereka keluar tanpa mantel. Bahkan kalau mereka keluar pun hebat gitu. Ini udah keluar nggak pakai mantel. Nah, awal nih para pencari ini mengira kalau mungkin para penjaga ini mau ngebenerin sesuatu yang rusak gitu karena kena badai. Tapi pas mereka lagi jalan ke sana, mereka malah kepental ke laut karena badai yang kuat dan angin yang kuat, atau enggak mereka kena ombak gitu, makanya mental. Habis itu hilang ke laut. Karena nggak mungkin si penjaga ini ninggalin mercusuar di badai yang luar biasa kayak gitu. Pasti mereka punya tujuan gitu. Gak mungkin mereka gabut aja gitu ngelawan badai. Di dalam laporan telegramnya Kapten Harvey, dia ini bilang kalau gak ada yang terlihat tersentuh di bagian timur, di pendaratan timur. Berarti mereka nih gak ada yang kesana gitu tandanya. Tapi di sisi barat nih berbeda. Kapten dan kru ini nemuin kotak peralatan gitu yang kebuka, yang isinya tuh buat nyimpen tali dan peralatan macam-macam deh. Tapi box itu tuh gak ada isinya. Nah, dari sini kaptennya berasumsi mungkin di sisi barat ini tempat para penjaga mercusuar ini tuh meninggal ataupun menghilang. Tapi tetap aja nggak ditemuin, bahkan kayak barang-barang ditinggal sama mereka di sini gitu. Jadi nggak ada indikasi kalau mereka meninggal di sini. Jadi ya mungkin aja mereka sempat kesana terus pindah tempat lagi baru deh menghilang gitu. Karena di situ nggak ditemuin apa-apa. Cuma bekas ada yang pernah ngebuka-buka doang, tapi nggak ditemuin barangnya pun nggak ada, peninggalan si orang itu nggak ada. Nah, dari laporan Kapten Harvey ini akhirnya pengawas Dewan Mercusuar yang bernama Robert Muirhead, yang udah secara pribadi nih kenal banget sama ketiga orang yang hilang itu mutusin buat pergi ke Kepulauan Flannan dan melakukan investigasi sendiri gitu. Dia penasaran nih, apa yang beneran terjadi, apa emang mereka hilang secara tiba-tiba aja gitu. Nggak mungkin dong. Nah, Robert ini datang 3 hari setelah Kapten Harvey ini datang, yaitu di tanggal 29 Desember. Begitu datang, dia ini meriksa ada oil skin yang
tertinggal, mantel juga mungkin oil skin apa gue nggak tahu deh. Nah dia nyimpulin kalau oil skin ini itu mungkin punya si MacArthur. Nah begitu Robert pergi ke pendaratan di barat, dia ini nemuin reruntuhan yang ada di situ. Nah Robert ini berspekulasi kalau Marshall dan Dukat itu pergi ke sini di tengah badai yang buruk buat ngamanin peralatan yang disimpan di sana gitu. Tapi mereka berdua ini nggak balik lagi ke mercusuar. Mungkin karena mereka nggak balik, si MacArthur ini itu keluar buat mencari mereka, buat mastiin kalau mereka tuh nggak kenapa-napa. Malah semuanya menghilang. Jadi menurut Robert, menghilangnya mereka bertiga itu karena kecelakaan. Mereka keseret ombak. Nah dari penyelidikan dia sendiri ini, Robert menyatakan kalau hilangnya para penjaga mercusuar Flannan ini itu merupakan sebuah kecelakaan, bukan hal-hal ekstraterestrial atau apapun gitu. Robert juga bilang kalau ada arus laut yang besar sampai-sampai mereka bertiga ini hanyut kena arus tersebut. Dan Robert juga mastiin kalau nggak mungkin mereka nih ketiup angin, karena angin waktu itu mengarah ke pulau bukan ke laut. Jadi kalau mereka kena angin, mereka bakal kedorong ke dalam bukan keluar. Tapi ternyata nih publik tuh belum puas terhadap penjelasan Robert ini. Mereka nih justru mikir kalau laporan itu bukan akhir dari misteri ini. Dari sinilah teori-teori bermunculan tentang kemana atau apa yang terjadi sama para penjaga ini. Mulai dari teori abad pertengahan di mana di situ tuh ada ular laut raksasa yang mungkin aja ketiga penjaga ini tuh diambil dan dimakan gitu ya sama ular gede ini. Atau bukan ular raksasa, malah justru ada burung raksasa yang nyulik mereka bertiga gitu dan dijadiin makanan. Ini teori-teori monster nih. Nah ada juga teori nyebutin kalau mungkin aja para penjaga itu tuh sengaja ninggalin pulau tersebut buat menghindar dari hutang. Mereka nih kabur pakai perahu gitu biar nggak ditemuin lagi. Tapi kalau mereka kabur dengan cuaca seperti itu sama aja bunuh diri. Perahu ditaruh pun hancur kena ombak gitu. Nah ada beberapa orang juga yang mengatakan kalau mungkin aja para penjaga itu diculik sama mata-mata dari negara asing. Keraguan terhadap penyelidikan resmi yang dilakukan Robert ini itu makin meningkat begitu ada buku catatan yang diduga berisi beberapa catatan dari tanggal 12 sampai tanggal 15. Nah di catatan pertama Marshall ini nulis kalau badai besar yang belum pernah dia lihat itu menghantam pulau tersebut. Marshall juga melanjutkan kalau Dukat yang udah berpengalaman itu sangat tenang pas badai yang buruk itu datang menghantam pulau mereka. Marshall ini nyebutin kalau MacArthur, pria yang berbadan besar dan gak terlalu sensitif, itu menangis begitu terhantam sama badai ini. Nah di catatan kedua Marshall ini ngejelasin kalau mereka ini lagi berdoa bareng-bareng saat menghadapi badai ini. Dan di catatan ketiga sekaligus catatan terakhir yang konon katanya ditulis di tanggal 15 Desember sebelum mereka hilang, itu nyebutin kalau badai udah lewat dan semuanya udah tenang di sini. Dengan ada catatan ini banyak yang mempertanyakan dugaan bahwa gak mungkin mereka tersapu ke laut, karena di catatan tersebut terbilang kalau tanggal 15 badai udah selesai. Kalau adanya tragedi yang terjadi di tanggal 15 ini, itu pasti ditulis dong di catatan itu, tapi nggak ada nyatanya. Nah terus catatan-catatan ini itu beneran atau enggak? Nah ada penjelasan nih tentang catatan ini. Ternyata catatan-catatan ini itu ada setelah beberapa tahun para penjaga mercusuar itu menghilang. Dan gak ada bukti juga nih yang nyebutin kalau catatan itu tuh beneran ada. Kenapa tiba-tiba muncul adanya buku ini? Itu terjadi karena ada jurnalis yang melakukan investigasi ke mercusuar ini, dan tiba-tiba dia langsung nyebutin kalau dia nemuin buku gitu. Nah kita gak tahu ini bener atau enggak juga. Nah kalau buku catatan ini tuh gak ada dan teori-teori tentang monster ataupun makhluk-makhluk lainnya itu nggak masuk akal, terus yang terjadi sebenarnya sama para penjaga ini apa dong? Nah dari sini juga ada 3 teori nih yang bisa dibilang paling masuk akal karena nggak ada hubungannya sama monster-monster ataupun alien ataupun mata-mata gitu. Nah teori pertama ini berdasarkan karakternya si MacArthur, yang menurut semua catatan ataupun orang-orang terdekatnya dia, MacArthur ini disebut sebagai orang yang gampang marah dan gampang banget buat berantem gitu. Ada spekulasi yang mengatakan kalau mungkin aja terjadi baku hantam antar para penjaga gitu. Nah baku hantam ini tuh menyebabkan ketiga penjaga ini itu jatuh dari tebing dan akhirnya hanyut ke bawah arus. Tapi balik lagi, mayatnya ini gak pernah ditemuin gitu dimanapun. Nah teori yang kedua lagi-lagi nyebutin kalau MacArthur ini mungkin aja membunuh 2 orang penjaga lainnya. Terus dia ini ngebuang mayatnya ke laut dan dia akhirnya menjatuhkan diri ke laut juga gitu biar nggak ditangkap mungkin. Nah tapi dari kedua teori tersebut, ini kan tentang orang berantem ya, otomatis harusnya ada darah atau ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dong, berantakan bekas orang berantem gitu. Tapi nggak ditemuin hal-hal tersebut. Justru sebaliknya, mercusuar rapih, nggak kayak habis orang berantem di situ ataupun di tempat-tempat lainnya. Justru kayak kena badai malah. Nggak mungkin orang bisa ngebengkokin besi kan.
Atau mereka malah mungkin aja diculik alien gitu, tiba-tiba ada piringan gitu, pesawat piringan gitu datang nyulik mereka terus hilang gitu kan. Dari teori tersebut, teori tentang menghilangnya mereka yang paling masuk akal adalah salah satu dari mereka ini lagi ngapa-ngapain di luar, terus mereka terjatuh, ada yang mau bantuin, malah kejatuhan juga, malah ikut terjatuh juga karena ombak. Itu yang paling masuk akal tuh. Jadi bisa dibilang teori yang paling masuk akal menghilangnya orang-orang ini itu adalah karena kecelakaan dan mereka semua ini jatuh ke laut gitu. Tapi balik lagi, mayatnya nggak pernah terdampar di mana gitu, hilang aja. Ini masih menjadi misteri. Selama lebih dari 100 tahun, misteri tentang menghilangnya orang ini itu masih belum bisa dipecahkan gitu. Dan jasad-jasad dari ketiga orang ini itu sampai sekarang pun belum ditemuin. Jadi kita cuma bisa berspekulasi dan berasumsi apa yang terjadi sama mereka gitu, dan teori-teorinya. Mungkin mereka dimakan ular, mungkin mereka dibawa sama burung besar, mungkin mereka berantem, mungkin mereka jatuh bareng-bareng, mungkin mereka diculik alien, atau mungkin mereka nemuin portal ke dunia lain terus nggak pernah ditemuin lagi. Kita nggak tahu. Jadi kalian lebih percaya teori yang mana nih? Oke guys, jadi segitu aja video kali ini tentang menghilangnya para penjaga Kepulauan Flanan. Semoga kalian terhibur ya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.